warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Data? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat bergabung di Pupuro Podcast bersama saya, Via, selaku staf Badan Pusat Statistik Kabupaten Guru yang akan menemani podcast kali ini. Hari ini kita berkesempatan mengobrol dengan seorang arsiparis ahli pertama Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. Beliau adalah Kakak Mary Grace Lahelo, sarjana ekonomi. Beliau mulai memiliki pengalaman yang sangat panjang di dunia kearsipan. Tentunya Kak Megi sudah berkenan untuk hadir pada podcast kali ini. Selamat datang Kak Megi. Terima kasih. Ya. Apa kabar Kak Megi hari ini? Baik, Semoga selalu sehat-sehat. sehat. Jadi ya, Alhamdulillah sehat. Sebelum kita jauh-jauh berbincang tentang kearsipan nih Kak, boleh bercerita tentang pengalaman di dunia kearsipan, mengapa tertarik dalam bidang ini? Oke. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Pupuro Podcast yang sudah mengundang kami untuk hadir di sini, dan kami akan bercerita sedikit tentang pengalaman. Yang pertama itu awalnya kami diberikan amanah oleh Kepala BPS Provinsi Maluku untuk mengikuti Diklat Fungsional Arsiparis Terampil pada tahun 2015. Kalau dihitung itu udah sekitar 9 tahun. Nah, kalau tahun 2015 itu dia udah umur berapa tuh? Baru 16 tahun. 16 tahun. Belum lulus SMA. Belum lulus SMA. Nah, sejak 2015 itu, jadi ya pas SMA itu kami baru start untuk belajar kearsipan. Kemudian pada tahun lalu 2023 dipercayakan lagi oleh pimpinan untuk mengikuti Diklat Fungsional Arsiparis tingkat akti dan puji Tuhan lulus. Kemudian diikutkan pada UKOM-nya, puji Tuhan lulus juga, dan pada awal tahun 2024 ini Ibu Pimpinan melantik Megi sebagai Fungsional Arsiparis ahli pertama di BPS Provinsi Maluku. Kemudian hal-hal yang membuat Megi tertarik adalah tentu saja pada saat kita mengikuti diklat, kita auto mempunyai teman arsiparis BPS seluruh Indonesia. Dan bonusnya lagi, waktu mengikuti diklat itu selain teman-teman dari BPS, ada juga dari kementerian lembaga lainnya, sehingga koneksi Megi itu sudah cukup luas terkait bidang kearsipan. Lalu kemudian kita juga punya WhatsApp group, di mana di dalam WhatsApp group arsiparis itu kita sering sharing knowledge. Nah, kalau ada di antara kita yang mengalami kendala saat pengolahan kearsipan, nanti kalau teman-teman yang lain punya solusi langsung diberikan di dalam WhatsApp group tersebut. Kalau misalnya kita semua mentok, nanti kita bertanya kepada pengajar kita waktu diklat, yaitu pengajar dari Arsip Nasional Republik Indonesia, dan mereka sangat welcome untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami mantan peserta diklat mereka. Itulah hal-hal yang menarik. Kemudian selain hal yang menarik, ada pula tantangannya deh dalam pengolahan arsip ini. Megi ini kan selain sebagai arsiparis juga diamanahkan oleh pimpinan untuk menjadi ketua tim umum, di mana ketua tim umum itu mengerjakan kerumah tanggaan, mengerjakan pengelolaan BMN, persediaan juga. Nah, biasanya itu yang sangat intens di jam-jam kerja adalah pekerjaan terkait kerumah tanggaan dan pengelolaan BMN persediaan. Sehingga untuk pekerjaan pengelolaan arsip, Megi biasanya mengerjakannya di luar jam kerja atau bahkan di luar hari kerja juga. Jadi kadang itu pulangnya bisa 2 jam setelah jam kerja atau 4 jam setelah jam kerja, dan kadang-kadang Sabtu Minggu juga balik untuk mengerjakan pengerjaan pengolahan kearsipan itu. Semoga tetap sehat ya Kak, walaupun banyak kerjaan. Kadang-kala itu kan kearsipan tuh dianggap membosankan, cuma terlihat setumpukan kertas di meja atau di ujung ruangan. Dan kadang-kadang itu melihat arsip tuh kayak tidak berguna, ataupun kalau berguna itu cuma sewaktu-waktu kalau kita butuh saja. Lalu bagaimana pandangan Kak Megi untuk menganggap kalau arsip itu penting, apalagi sekarang di dunia digital? Baik.
Kalau untuk di era teknologi digital saat ini itu perubahan sangat signifikan baik di pengelolaan informasi, termasuk di dalamnya adalah di bidang kearsipan. Kalau dulunya kita sering mengelola arsip secara fisik, ya, misalnya arsip konvensional dalam bentuk kertas atau buku dan lain-lainnya. Sekarang itu kita sudah mulai peranan bertransformasi ke bentuk arsip digital. Nah, sekarang ini sangat populer dengan aplikasi-aplikasi arsip digital, di mana aplikasi tersebut memberikan keuntungan-keuntungan yang banyak dari sisi efisiensi. Misalnya untuk pencarian arsip, pengorganisasian arsip ataupun pengklasifikasian arsip itu lebih mudah dan cepat. Lalu dari sisi kapasitas tempat penyimpanan, kalau arsip digital tentu saja tidak memerlukan ruang fisik untuk menyimpan arsip, jadi kapasitasnya itu tidak terbatas. Dan yang berikutnya itu dari sisi aksesibilitas. Arsip digital itu bisa diakses oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Tentunya harus juga merujuk pada Perka BPS nomor 98 tahun 2018 tentang sistem klasifikasi, keamanan, dan akses arsip. Nah, perka ini mengatur siapa saja yang bisa mengakses arsip A ataupun arsip B. Kemudian aplikasi-aplikasi yang dapat kita gunakan saat ini ada beberapa, yaitu misalnya aplikasi Sri Kandi. Aplikasi Sri Kandi ini adalah aplikasi yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk pengelolaan arsip dinamis yang terintegrasi. Lalu ada fitur-fitur atau layanan lainnya seperti Google Drive, seperti Microsoft SharePoint ataupun Dropbox. Dan selain keuntungan-keuntungan itu, ada pun tantangan dalam pengelolaan arsip digital. Misalnya dari sisi keamanan data, untuk risiko kebocoran data ataupun serangan cyber itu menjadi ancaman yang sangat serius dalam pengelolaan arsip digital. Kemudian untuk dari sisi SDM, kita juga belum mempunyai SDM yang cukup berkompeten dalam pengelolaan arsip digital. Nah, termasuk kami ini belum mengikuti BIMTEK ataupun Diklat terkait pengelolaan arsip digital. Itu beberapa tantangan dalam pengelolaan arsip digital. Saya tertarik dengan Sri Kandi. Sri Kandi ini tuh bagaimana cara membantu kita untuk mengelola arsip di Indonesia? Seperti yang tadi kami jelaskan bahwa aplikasi Sri Kandi ini adalah aplikasi yang dibuat oleh pemerintah untuk pengelolaan arsip dinamis secara terintegrasi. Nah, di aplikasi Sri Kandi ini sudah terstandarisasi. Jadi semua kementerian lembaga diharapkan menerapkan sistem yang sama. Jadi kolaborasi antara kementerian lembaga itu akan terjaga konsistensinya. Kemudian digitalisasi arsip itu sudah terjamin pada aplikasi Sri Kandi. Lalu kemudian efisiensi. Dari sisi efisiensi itu pengelolaan arsip, kemudian sistem klasifikasinya sudah tersedia dalam aplikasi Sri Kandi. Fitur-fitur yang dipunya oleh aplikasi Sri Kandi juga cukup lengkap. Kemudian akurasi datanya juga terjamin karena ada fitur untuk validasi data dan untuk kontrol akses. Lalu kemudian untuk preservasi arsip, pelestarian arsip dalam jangka waktu yang cukup panjang juga sudah terjamin karena ada proses backup dan recovery-nya. Berarti kalau di Sri Kandi itu data arsip tahun berapapun bisa tersimpan di situ, ya, nggak ada jangka waktunya nanti dihapus? Oh ya, jangka waktu untuk menghapus arsip itu akan berpedoman pada peraturan Kepala BPS, peraturan Badan Pusat Statistik nomor 1 tahun 2019 tentang jadwal retensi arsip. Jadi di dalam perban itu diatur misalnya arsip A dengan kode klasifikasi sekian itu jangka simpannya di unit pencipta arsipnya berapa tahun, kemudian akan disimpan di unit kearsipan berapa tahun, lalu terakhir keterangannya itu apakah dia permanen, apakah dia dimusnahkan atau dinilai kembali. Nanti seandainya keterangannya dimusnahkan, maka
kita akan berproses untuk proses usul musnah arsip. Tapi kalau untuk keterangannya permanen, kita akan menyerahkannya ke lembaga kearsipan, yaitu Arsip Nasional Republik Indonesia melalui BPS Pusat. Berarti itu secara dari lembaga saja yang bentuknya itu mau dihapus atau mau dipermanenkan, enggak secara otomatis dari Serikandi-nya? Sudah otomatis sudah ada di Serikandi. Tinggal proses usul musnahnya saja yang akan kita proses secara manual. Jadi sangat menarik, maksudnya sangat kompleks di aplikasi Serikandi. Jadi sebenarnya aplikasi Serikandi ini cuma boleh diakses lembaga dan kementerian saja ya? Atau individu tanpa lembaga kementerian pun juga bisa? Kalau aplikasi Serikandi ini memang dikhususkan untuk instansi pemerintah. Kalau untuk sistem keamanannya di Serikandi sendiri gimana? Ya, itu sudah terkontrol semua, ada siapa saja yang bisa mengakses arsipnya sudah terkontrol, karena di dalam aplikasi Serikandi itu sudah ada misalnya arsip dengan kode klasifikasi A itu yang bisa aksesnya siapa saja. Kalau untuk berkode rahasia berarti siapa saja yang bisa akses. Kalau arsip yang dapat diakses secara biasa atau terbuka itu bisa diakses untuk semua. Menarik. Banyak lembaga atau individu yang sebenarnya masih kesulitan dalam penyimpanan arsip kayak gitu. Ada tips yang bisa kakak berikan terkait secara saya individu atau lembaga atau organisasi untuk memulai penataan arsip? Ya, kalau itu kita bisa mulai dengan tujuan penataan arsipnya. Tujuannya untuk apa? Apakah untuk persorangan, ataukah untuk organisasi, lembaga, perusahaan ataupun pendidikan. Kemudian kita bisa melakukan identifikasi arsip. Nah, arsipnya ini kita identifikasi, misalnya arsip yang akan kita arsipkan itu jenis arsipnya apa? Misalnya keuangan, atau kepegawaian, ataupun lainnya. Lalu kemudian kita menentukan tempat penataannya seperti apa. Misalnya kalau untuk arsip fisik itu kita harus menentukan ruang penyimpanan arsipnya di mana, ataupun kita menggunakan filing kabinet itu misalnya kita simpannya di filing kabinet nomor berapa, lantai berapa. Lalu kemudian kita tentukan proses misalnya permasalahannya apa yang harus kita tentukan. Misalnya arsip tersebut itu arsip sensus, atau arsip tersebut arsip survei, atau arsip tersebut arsip aset, seperti itu. Lalu kita mulai dengan arsip yang terdekat dengan kita. Jadi apa yang kita kerjakan sehari-hari kita arsipkan dulu itu. Nanti misalnya arsip tahun-tahun sebelumnya, baru kita setelah lincah mengerjakan arsip yang sedang kita kerjakan, baru kita mundur 1 tahun, 2 tahun, seperti itu. Selanjutnya kita harus berani untuk membuang arsip yang tidak perlu. Misalnya ada brosur-brosur yang tersimpan, itu kita buang saja. Kemudian undang-undangan yang sudah dihadiri itu tidak perlu diarsipkan, ataupun duplikasi arsip yang berlebih. Kalau misalnya kita membutuhkan duplikasi, mungkin 1 saja cukup. Duplikasi yang ketiga atau keempat itu kita buang saja. Lalu kemudian kita melakukan pemeliharaannya. Pemeliharaannya seperti apa? Misalnya kita menjaga kelembapan ruangan, kita menjaga pencahayaannya, kita menjaga agar jangan arsip itu tempat penyimpanannya ada yang bocor ataupun banjir. Lalu setelah itu kita melakukan perawatan secara berkala. Terakhir, harapan Kak Minggi untuk pengolahan arsip di Badan Pusat Statistik di wilayah Maluku, terutama di Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru. Harapannya semoga BPS Kabupaten Buru memiliki infrastruktur yang memadai. Jadi sarana prasarana untuk pengolahan kearsipan di BPS Kabupaten Buru mungkin bisa ditambah lagi, seperti misalnya diadakan ruang arsip. Ruang arsip itu berguna untuk menyimpan arsip inaktif, di mana arsip inaktif itu adalah arsip yang sudah jarang digunakan. Misalnya
sudah selesai digunakan untuk 1 tahun kemarin, itu akan disimpan di tahun berikutnya di arsip inaktif yang dikelola oleh Sebagian Umum selaku unit kearsipan 3 BPS. Nah, itu memerlukan ruang arsip. Kemudian misalnya surplus lainnya adalah piling kabinet, karena di sini kan masih belum mempunyai piling kabinet untuk penyimpanan arsip. Semoga nanti sudah bisa menjadi perhatian lah untuk diadakan piling kabinet. Kemudian ada lagi misalnya map folder, kertas, dan alat scanner khusus untuk unit kearsipan. Dan harapannya setelah semua sarana dan prasarana itu terpenuhi, pengelolaan arsip di BPS Kabupaten Buru itu menjadi lebih baik. Dan seandainya kalau ada audit kearsipan, BPS Kabupaten Buru tidak akan mengalami kendala. Wah, kita sudah belajar